Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Berjumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai motor DC. Jadi untuk motor DC itu sendiri sebenarnya secara prinsip itu berkebalikan dengan generator DC ya. Kalau dalam generator itu mengkonversikan dari energi mekanik menjadi energi listrik, untuk motor DC itu adalah kebalikannya, yaitu dari energi listrik menjadi energi gerak. Sehingga untuk prinsip kerja dan bagiannya pun juga masih menggunakan kaidah tangan Fleming. Artinya jika terdapat sebuah gaya, kemudian terdapat sebuah penghantar dan penghantar tersebut terpotong oleh flux yang dibangkitkan oleh medan magnet ya, yang terdapat pada kumparan, maka nanti akan timbul sebuah kegel induksi. Itu kalau misalkan pada generator sebelumnya. Kalau ini kan nanti kebalikan, berarti karena terdapat penghantar yang mengalir pada sebuah kawat ini ya, kemudian karena kawat ini dipotong oleh flux ya pada sebuah magnet permanen ini, oleh karena itulah nanti terdapat gaya. Nah, gaya itulah yang bisa dilihat dalam bentuk sebuah putaran motor itu sendiri. Jadi kaidah F sama dengan BIL sin theta, BF sama dengan BIL sin theta itu masih berlaku pada sebuah prinsip dasar dari sebuah motor DC. Ini bagian-bagian kalau misalkan dilihat dari penampang ini ya, 3 dimensi, dimana ini menggunakan magnet berupa kumparan yang dihubungkan dengan sumber tegangan atau biasa disebut sebagai penguat medan IF ya. Ini ada IF, berarti nanti ini adalah membentuk kutub utara dan ini membentuk kutub selatan. Selanjutnya nanti arus listrik yang akan disuplai pada sebuah motor itu dihubungkan dengan sebuah sikat arang di sini ya. Dihubungkan dengan sebuah sikat arang dan arus tersebut nanti akan masuk kepada jangkar di sini. Nah, berhubung dikarenakan di dalam flux magnet itu terdapat sebuah flux ya yang memotong penghantar tadi, dan penghantar tersebut mengalir sebuah listrik, maka nanti akan timbul gaya perubahan di sana. Nah, gaya itu yang kita sebut, yang bisa dilihat adalah sebagai perputaran dari motor DC itu sendiri. Ini bagian konstruksinya secara mekanik berarti hampir sama dengan sebuah generator DC ya. Nah, sama, berarti nanti ada yang dikatakan sebagai ada kumparan medan, kemudian adalah kumparan jangkar. Kumparan medan berarti kumparan yang akan menghasilkan flux, kumparan jangkar berarti nanti kumparan yang akan diberikan supply oleh tegangan DC. Kemudian nanti ada kutub ya, kutub itu nanti kaitannya dengan belitan dari dari kumparan medannya, dan nanti ada sikat arang dan komutatornya. Nah, kalau misalkan dilihat secara konstruksi, ini ada komponennya sebagaimana pada generator DC ya, ada komponen rotor dan stator. Rotor itu adalah komponen yang bergerak ya. Berarti ini nanti di dalam sini statornya ini yang di tengah ini adalah berupa belitan ya, belitan. Kemudian ujung belitan tersebut itu nanti dihubungkan dengan sebuah sumber tegangan ya, supply dari motor DC itu sendiri. Dan di sampingnya di sini nanti ada medan belitan medan ya. Nah, artinya nanti flux medan yang dibangkitkan itu adalah diperoleh dari supply yang terdapat di dalam untuk penguat medannya itu sendiri. Ini kalau misalkan penampakan secara fisik ya, ini adalah kumparan medannya ya. Ini berarti statornya di sini, kumparan medannya ada sepasang ya, sepasang dari atau 2 buah kutub ya, nanti yang kaitannya dengan flux magnet yang dihasilkan. Dan ini adalah
rotornya dari sebuah motor DC. Berarti kumparan-kumparan tadi nanti akan dibelit ya, kemudian ujungnya nanti akan menuju kepada sikat arang ya. Sikat arang tadi nanti akan dihubungkan dengan sebuah sumber tegangan gitu. Sehingga salah satu kelemahan nanti dalam motor DC adalah karena terdapatnya brush atau sikat arang tadi, dan sikat arang tadi nanti akan terdapat friksi atau gesekan antara poros dari rotor ya dengan sikat arang tersebut. Oleh karena itulah nanti sikat arangnya akan mengalami, karena gesekan ya pasti akan mengalami aus, sehingga untuk maintenance-nya memerlukan ketinggian ya, artinya dalam arti sering harus di maintenance. Nah, ini irisan melintang dari motor DC misalkan digabungkan antara rotor dengan stator, dan ini komponen lengkapnya ya. Kemudian yang terdapat di dalam motor DC sebagaimana pada sebuah generator, terdapat juga torsi ya, sebagai hasil dari energi mekaniknya. Pada sebuah motor juga nanti torsi, dimana torsi yang dihasilkan oleh motor dirumuskan T sama dengan F dikalikan R, dimana F adalah gaya yang dibangkitkan dan nilai R itu adalah nilai jari-jari pada sebuah rotor itu tersebut ya. Nah, kemudian apabila torsi yang dihasilkan motor itu lebih besar daripada torsi beban ya, maka motor akan berputar. Berarti jikalau misalkan motor menghasilkan torsi ya, kurang dari beban, torsi beban, maka motor tidak akan berputar. Tapi kalau misalkan melebihi itu, maka motor akan berputar, dimana dirumuskan kembali nilai torsinya adalah K dikalikan flux dikalikan IA, dimana K adalah konstanta dari sebuah motor DC. Berarti nanti tergantung bentuk konstruksi motor DC termasuk jenis motor DC nya, ini konstanta. Nah, kemudian flux berarti flux tiap magnet yang dibangkitkan, dan IA adalah arus jangkar yang mengalir, dimana tadi ya konstantanya bisa dirumuskan menjadi K sama dengan P adalah jumlah kutub, Z itu adalah jumlah konduktor. Nah, ini jumlah konduktornya itu berapa lilitan, kemudian 2pi dikalikan nilai A, dimana A adalah cabang dari lilitan itu tersendiri. GGE lawan, berarti GGE lawan itu adalah secara definisi adalah pada saat motor itu berputar karena memenuhi kaidah Fleming, berarti ada gaya, ada arus yang mengalir, ada flux ya yang memotong penghantar, maka ini juga memenuhi kaidah dari prinsip kerja generator DC. Oleh karena itulah sebenarnya dalam motor DC pada saat berputar juga terdapat yang namanya GGE lawan, artinya nanti akan dibangkitkan tegangan walaupun nominal tegangan itu sangat kecil. Itulah mengapa dinamakan sebagai GGE lawan, atau biasanya di dalam buku-buku bahasa Inggrisnya adalah EMF back ya, Electromotor Force back atau GGE lawan. Nah, untuk nilai GGE lawan itu sendiri didefinisikan EB sama dengan K aksen dikalikan N dikalikan V, dimana K itu konstanta tadi, konstanta dari sebuah motor DC. Rumusnya nanti P dikalikan Z per A dikalikan 60, dan sehingga nanti nilai AB nya menjadi substitusi dari nilai K itu sendiri ya. Sehingga memang nanti GGE lawannya atau EB itu pasti akan dibangkitkan, walaupun nanti ya tegangan yang dibangkitkan itu lebih kecil daripada tegangan supply dari motor DC. Jenis-jenis motor DC juga akan sama sebagaimana jenis pada generator DC, berarti nanti berdasarkan penguatnya itu nanti ada penguat terpisah atau kemarin self excite ya, berarti separate excite ya, artinya penguatnya itu terpisah. Terpisah itu nanti bisa berupa sebuah magnet permanen, artinya magnet yang berasal dari sebuah material yang mengandung sifat kemagnetan, atau juga berasal dari sebuah sumber tegangan. Contohnya di sini adalah baterai atau mungkin aki. Itu kalau misalkan penguatnya terpisah. Kemudian untuk yang penguat sendiri, artinya nanti sumber penguat medannya itu satu sumber dengan sumber motor DC itu sendiri. Nah, nanti akan terbagi menjadi 3 seri, shunt, kompon. Kompon itu nanti terbagi menjadi 2 lagi ya, kompon panjang maupun kompon pendek. Nah,
perbedaannya di antara jenis-jenis ini seperti apa saya akan jelaskan lebih lanjut. Ini adalah penguat terpisah, rangkaian ekuivalennya adalah seperti ini ya. Berarti sebelah sisi sini RF itu adalah penguat medan. Sebagaimana definisinya penguat terpisah, berarti flux yang dibangkitkan itu dari sumber tegangan yang berbeda atau sendiri ya, bisa berupa baterai atau bisa berupa aki ya. Yang penting adalah sumber tegangan DC. Sehingga antara sumber tegangan penguat medan dengan sumber tegangan motor DC itu sendiri, karena di sini motor DC ya, pasti ada sumber tegangan, itu terpisah, berbeda ya. Di sini adalah rangkaian motornya ya. Berarti di sini nanti ada VT atau VL ya, V jaringan, V sumber seperti itu. Arah arusnya nanti masuk kepada jangkar, IA masuk kepada jangkar di sini ya. Sehingga nanti kalau misalkan diuraikan menggunakan hukum Kirchhoff kedua, sigma V sama dengan I dikalikan R VT ya, sama dengan tegangan di sisi sumber sama dengan EA itu adalah GGL tadi, EMF Back tadi, ditambah di sini ada I, ada nilai arus jangkar dan tahanan jangkar IARA ya. Ini mungkin rumusnya sama dengan generator, cuma yang membedakan adalah plus minusnya. Kalau misalkan dalam generator itu nanti di sini adalah untuk EA minus IARA ya, karena arah arusnya berlawanan. Untuk generator itu arah arusnya keluar, untuk motor arah arusnya ke dalam. Dan nilai VF tegangan pada baterai itu sendiri dengan hukum Ohm sederhana ya, VF sama dengan IF dikalikan RF. Contohnya misalkan di sini ada sebuah motor DC penguat terpisah dengan tegangan suplainya adalah 12 volt. Berarti ini ininya 12 volt, kemudian tahanan jangkarnya 5 ohm dan arus jangkarnya 2 ampere. Jika tahanan penguat medan atau tahanan eksitasinya 3 ohm disuplai dengan tegangan 9 volt, hitunglah berapa tegangan jangkar dan arus eksitasinya atau arus penguat medannya. Dari sini terlihat bahwasanya 12 volt itu adalah arus sumber ya, dan 9 volt adalah arus penguat medan. Nilai tahanan jangkar 5 dengan menggunakan rumus tadi, V sama dengan IA plus IARA ya, sehingga langsung dengan perhitungan sederhana langsung diperoleh ya, tegangan jangkarnya, yang tegangan yang terdapat pada jangkar itu adalah nanti 2 volt. Dan pertanyaan selanjutnya adalah arus penguat medannya, arus atau arus eksitasinya ya, tinggal tadi aja tadi VF sama dengan IF dikalikan RF, maka IF sama dengan VF dibagi RF. VF nya tadi 9 volt, RF nya diketahui adalah 3 ohm, sehingga untuk arus penguat medannya adalah 3 ampere. Selanjutnya adalah untuk penguat sendiri bentuk SUN ya. Dilihat di sini untuk bentuk SUN itu sendiri bahwasanya ini adalah rangkaian penguat medan atau eksitasinya ya. Kemudian ini adalah jangkarnya, arus yang berada di kumparan jangkar. Di sini terlihat mengapa dikatakan sebagai penguat sendiri, karena antara sumber yang digunakan untuk membangkitkan flux di sini penguat medannya dengan sumber yang akan masuk ke dalam motor DC itu sama sumbernya ya. Oleh karena itulah nanti arus yang di sini IL ya atau E sumber itu terbagi menjadi dua, sehingga di sini nanti adalah IL sama dengan IA dikalikan I SUN ya. Ada dua percabangan dan menggunakan hukum Kirchhoff sebagaimana sebelumnya ya, sigma V sama dengan I dikalikan R, sehingga di sini nanti ada VT atau V sumber sama dengan EA tegangan yang berada pada jangkar plus IA RA. Nah, di sini karena rangkaian penguat medan Ersen ya paralel dengan tegangan sumber, maka V SUN sama dengan VT atau V sumber, sehingga VT sama dengan I SUN dikalikan E SUN ya. Karena kalau untuk berlaku paralel itu kan tegangannya kan bernilai sama. Nah, sehingga nanti yang membedakan dengan sebelumnya adalah antara tegangan sumber dengan tegangan penguat medannya itu akan bernilai sama. Ini ada contohnya sederhana, misalkan sebuah motor DC SUN penguat sendiri dengan tegangan suplainya 12 volt 2 ampere dan tahanan jangkarnya 5 ohm.
Jika tegangan eksitasinya 3 ohm dan arus eksitasinya 1 ampere, hitunglah berapa tegangan jangkar dan arus jangkarnya. Nah, di sini ya, untuk menghitung ini, ya, pertama adalah tegangan jangkar. Tegangan jangkar menggunakan rumus ini kan, berarti yang dicari adalah EA. EA-nya itu nilainya berapa? Ya. Padahal di sini dibutuhkan nilai IA, sehingga dicari dulu tadi I sumber, atau tadi bahasanya adalah IT ya, atau IL sama dengan IA ditambahkan IF, atau tadi I SAN ya, sama sumber secara penamaan saja ya, simbolnya itu saja yang berbeda. Sehingga di sini arus jangkarnya, di sini dalam soal diketahui arus penguat medannya adalah 2 ampere di sini. Ya, mengapa di sini untuk arus penguat medannya di dalam soal sudah diketahui. Kemudian untuk arus penguatnya adalah 1 ampere di sini arus eksitansinya ya. Oleh karena itulah tinggal 2 dikurangi 1 sama dengan 1 ampere. Karena arus jangkarnya sudah diketahui, maka nilai tegangan pada jangkarnya juga bisa diketahui, diperoleh adanya 7 volt. Selanjutnya adalah penguat sendiri, ini seri ya. Bedanya dengan yang SAN tadi adalah hubungan penguat medannya itu dengan sumber tegangan itu akan diseri. Oleh karena itulah di sini nanti arus yang mengalir pada penguat medan ya, IF itu sama dengan arus sumber atau IL, dan juga sama dengan arus jangkarnya karena terhubung secara seri, arusnya itu akan bernilai sama. Yang membedakan itu nanti adalah nilai tegangannya. Oleh karena itulah di sini ya, dengan menggunakan hukum Kirchhoff kedua, sigma V sama dengan I dikalikan R, itu nanti tegangan pada rangkaian loop ini itu kan tegangan pada sumber VT, tegangan pada RS ya pada penguat medan, dan tegangan pada jangkar EA. Ya, oleh karena itulah di sini nanti ada EA ditambah IARA ditambah IARS. Kenapa ditambahkan di sini? Karena nilai arus yang mengalir di sini, baik arus sumber, arus penguat medan, IF atau arus jangkar itu bernilai sama. Oleh karena itulah nanti bentuk penyederhananya adalah seperti ini. Contohnya di sini misalkan sebuah motor DC seri, penguat sendiri dengan tegangan supply-nya adalah 12 volt dan tahanan jangkarnya dan eksitasinya adalah 2 ohm dan 3 ohm. Jika arus jangkarnya adalah 2 ampere, hitunglah berapa tegangan yang terhadap pada jangkar. Di sini diketahui arus penguat medan IF, arus jangkar IA, dan arus IM itu adalah maksudnya adalah arus sumber tadi, itu bernilai sama 2 ampere di sini. Yang ditanyakan di sini adalah tegangan pada jangkarnya, EA-nya. Maka dengan rumus tadi, V sumber sama dengan EA ditambahkan IA dikali RA plus RF, tinggal masukin saja beberapa nilai tadi, diperoleh tegangan yang terhadap pada jangkar adalah 2 volt. Selanjutnya adalah masih dalam motor DC penguat sendiri, tipe kompon ada 2 ya, yaitu tipe kompon pendek dan tipe kompon panjang, sama dengan generator. Kalau tipe kompon pendek itu untuk penguat medan pertamanya itu terhubung secara seri ya dengan arus sumber ya, IL situ. Sehingga di sini dengan prinsip tadi ya, pada arus pada sumber IL itu nanti bercabang di 2, yaitu menuju ke jangkar IA dan menuju pada penguat medan kedua atau ISAN. Sehingga nanti nilai tegangan yang terdapat pada rangkaian ini menggunakan hukum Kirchhoff sigma V sama dengan I dikalikan R, maka ada tegangan di sumber VT, kemudian ada di EA itu sendiri, ditambah IA sama RA di jangkarnya, dan di SAN sini jadi IL dikalikan RS1 atau penguat medan pertama. Nah, untuk yang kompon panjang itu rangkaian untuk penguat medan pertama itu terhubung secara paralel ya. Oleh karena itulah nanti nilai IL-nya itu akan sama, di mana I sumber itu akan terbagi menjadi 2, yaitu I yang terdapat pada jangkar dan I yang terdapat pada rangkaian SAN kedua.
dan I pada jangkar I sun sama dengan I F1 ya, IF1. Oleh karena itulah nanti secara rumusnya dengan menggunakan hukum Kirchhoff kedua, sigma V sama dengan I kali R. Nanti terdapat tegangan pada beban pada sumber, kemudian tegangan EA itu sendiri, tegangan pada jangkar IA dikalikan RA, dan tegangan pada RS penguat medan pertama. Sehingga nanti rumusnya seperti. Sedangkan di sini karena antara tegangan sumber dengan tegangan penguat medan kedua terhubung secara paralel, sehingga nanti VT sama dengan VS, berarti tegangannya akan bernilai sama. Sebagai contoh di sini misalkan sebuah motor DC kompon penguat sendiri dengan tegangan supply itu 12 volt dan tahanan jangkar dan eksitasinya adalah 2 ohm dan 3 ohm. Nah, jika arus jangkarnya adalah 2 ampere dan arus eksitasinya paralel adalah 3 ampere, hitunglah berapa tegangan jangkarnya. Di sini bisa diketahui bahwa arus penguat medan IF sama dengan IA, berarti sama dengan 2 ampere. Nah, di sini. Ya. Kemudian IF ininya itu sendiri adalah 3 ampere untuk arus eksitasinya. Nah, sehingga di sini bisa selesaikan dengan rumus tadi ya, yang kompon panjang menjadi VL atau V sumber sama dengan EA ditambah IA dikali RA per RF. Tinggal dimasukkan saja nilainya, maka akan diperoleh berapa nilai EA nya itu. Rugi dan efisiensi. Sebagaimana bentuk konvensinya ya yang berbeda atau kebalikan dari generator DC, maka rugi dan efisiensinya juga akan sama. Pertama adalah rugi besi. Nanti rugi besi itu terdiri rugi dari histeresis sama eddy current ya, atau arus eddy, itu pasti karena berkaitan dengan material besi yang terdapat pada gulungannya, penghantarnya. Kemudian ada rugi tembaga, ada rugi mekanik. Rugi mekanik itu nanti terdiri dari rugi geser pada sikat, artinya friksi, rugi geser pada sumbu, dan rugi angin ya, karena pasti nanti akan bergesekan dengan angin. Dan yang keempat adalah rugi aliran daya. Ini korelasinya atau hubungannya adalah dengan penghantar yang digunakan antara sumber dengan yang terdapat di dalam motor DC itu sendiri. Sehingga efisiensinya, persen efisiensinya adalah daya keluar per daya keluar ditambah sigma rugi atau semua rugi-rugi yang terdapat pada motor itu sendiri. Contohnya, motor Sun itu berputar dengan kecepatan 1000 rpm dengan numerik arusnya adalah 25 ampere dari sumber. Jika tegangan sumber itu adalah 250 volt dan tahanan jangkar serta tahanan medan itu berturut-turut 1 ohm dan 250 ohm, hitunglah flux kutub. Jangkar mempunyai 48 alur dengan 4 konduktor atau alur dan dihubungkan gelung. Juga hitung efisiensi jika rugi-rugi besi, gesekan, dan belitan adalah 800 watt. Ini maksudnya seperti ini, berarti semua rugi-ruginya itu adalah dihitung sudah 800 watt. Maka penyelesaiannya adalah ya dengan persamaan sebelumnya tadi. Kalau persamaan sebelumnya V sama dengan EA ditambah IARA ya. Kalau ini berarti karena yang dicarikan adalah nilai ininya, maka nanti menjadi EA sama dengan V minus IA dikalikan RA. V nya adalah 250 ya, V sumbernya. Kemudian IL, di sini nanti nilai dari IARA menjadi IL min IF dikalikan 1 ya, 1 karena tahanan untuk tahanan jangkarnya nah, di sini adalah 1 ohm. Di sini diketahui untuk arus sumbernya adalah 25 ampere. Ya. Tahanan medannya adalah 250 ohm. Sehingga IF arus penguat medan I sama dengan V per R. V-nya adalah 250 volt, R-nya adalah 250 ohm untuk penguat medan, sehingga nilai penguat medannya adalah 1 ampere. Ya. Oleh karena itulah, karena sudah diperoleh nilai IF-nya itu berapa, ya, tinggal dikalikan, melanjutkan perhitungan yang di atas. Di atas ini kan perhitungannya
belum menemukan nilai IF. Nah, sehingga dilanjutkan dengan perhitungan awalnya. Perhitungan yang awal 250 dikurangi 2424 itu nanti adalah nilai dari 25. Nah, IL-nya kan 25, di sumber 25 dikurangi IF-nya kan 1, berarti 24. Ya. Dan untuk nilai R-nya itu sendiri, tahanan jangkarnya adalah 1 ohm. Sehingga di sini dikalikan 1. Diperoleh EA-nya adalah 226 volt. Sehingga untuk menghitung ininya tadi ditanyakan, fluxnya EA sama dengan flux ZN P/4 ya, dikalikan 60. Fluxnya adalah tadi EA-nya diperoleh nilainya adalah, ini pindah ruas ya, berarti EA-nya ke bawah. Nah, pindah ruas menjadi 226 dikalikan 60 dari sini dibagi 48, rumus ininya 48 dikalikan 4 dikali 1000 Weber, sehingga flux yang dibangkitkan adalah 0,0706 Weber per kutub. Di sini dikarenakan merupakan belitan gelung ya, P sama dengan penampangnya, luas penampang, maka daya yang masuk ke mesin itu tinggal rumus daya, P sama dengan V dikalikan I. V-nya adalah tadi 250 ya, diketahui dalam soal. I-nya juga tadi diketahui dalam soal 25 ampere, maka 6250 watt, dan daya masuk ke jangkar berarti adalah 226 dikalikan 226 itu adalah tadi yang dihitung ya, EA-nya masuk ke jangkar 226 dikalikan 24. 24 adalah nilainya tadi dari 25 dikurangi 1, sehingga diperoleh 5424 watt. Tadi diketahui bahwasanya rugi-ruginya ya itu sebesar 800 watt ya, 800 watt. Maka daya yang keluar itu tinggal dikurangi, yaitu 5424 dikurangi 800 watt, diperoleh 424624 watt. Berarti hasil di sini ya yang masuk ke jangkar ya, dikurangi rugi-ruginya, hingga hasil aslinya adalah daya aslinya yang keluar itu adalah 4624 watt, sehingga efisiensinya tinggal dikalikan saja ya, 4625 ya dibagi dengan 6250 diperoleh dikalikan 100%, diperoleh efisiensinya adalah 74%. Pengaturan kecepatan. Berarti pengaturan kecepatan itu nanti memenuhi persamaan dari berikut ini, di mana EA sama dengan CN dikalikan flux ya, atau EA sama dengan VT, V pada sumber dikurangi IA RA. Atau kalau misalkan pindah ruas ya, nilai N itu kecepatan, N sama dengan VT min IARA per C dikalikan flux. Artinya ini adalah mekanisme untuk mengendalikan kecepatan dari sebuah motor DC, itu memenuhi kriteria ini. Dari kriteria ini, maka untuk bisa mengendalikan sebuah kecepatan motor DC itu tergantung dari tegangan sumber VT ya, atau tergantung juga dari nilai C sama flux ya, karena kalau misalkan di sini nilainya kecil pasti nanti kecepatannya tinggi ya. Begitu pula ini ya, saya sumbernya VT, kalau misalkan nilai VT-nya besar maka kecepatannya juga akan besar. Di sini nanti terdapat beberapa mekanisme untuk mengendalikan kecepatan motor DC. Yang pertama adalah dengan mengatur nilai tahanan SAN RS, atau kedua mengatur nilai tahanan jangkar RA, atau mengatur nilai tegangan supply. Ini adalah mengatur tahanan SAN ya. Di sini tahanan SAN itu kan berarti nanti mempengaruhi berapa arus yang masuk pada penguat medan. Di sini kan penguat medan. Semakin besar arusnya, maka flux yang terbentuk juga akan semakin besar. Berdasarkan rumus tadi yang saya sampaikan, ya, flux itu nanti akan mempengaruhi kecepatan motor, sehingga di sini ada sebuah variabel resistor ya, untuk bisa mengatur besar arus yang masuk pada penguat medan atau IF itu sendiri. Dengan ini yang disebut sebagai memberikan tahanan SAN. Metode yang selanjutnya adalah memberi nilai
variabel resistansi pada tahanan jangkar. Ya, pada tahanan jangkar di sini. Besarnya arus yang masuk pada sebuah tahanan jangkar itu juga mempengaruhi dari sebuah kecepatan motor. Kenapa? Karena semakin besar nilai arus yang masuk kepada tahanan jangkar, maka nanti kecepatannya akan semakin tinggi berdasarkan persamaan sebelumnya. Oleh karena itulah, besarnya nilai resistansi ini nanti akan mempengaruhi nilai berapa besar arus yang akan mengalir pada sebuah jangkar motor DC. Yang terakhir adalah dengan mengatur nilai tegangan supply-nya. Ya, berarti intinya itu adalah mengatur berapa nilai tegangan yang akan diberikan kepada sebuah motor DC di sini, ngaturnya. Secara sederhana, misalkan tadi ada generator, ada motor 12 volt ya untuk maksimal. Nah, supply 12 volt itulah nanti bisa dikendalikan berapa nilainya. Misalkan bisa diturunkan menjadi 9 dan seterusnya. Itu nanti akan mempengaruhi dari besarnya kecepatan motor. Ya, ini soal mungkin bisa kalian kerjakan. Sekian dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Audio Jungle.